Nanda. Saya Dipa Mustika Kusmiati. Kami akan melakukan presentasi dan juga mereview fasilitas di Unpam. Cari kampus yang harga terjangkau dengan fasilitas terbaik dan memadai. Universitas Pamulang solusinya. Ada kantin yang luas dan harga yang terjangkau. Lab Store sebagai market untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Ada juga parkiran yang aman dan rapi. Ada Tomorik Kopi juga loh sebagai tempat santai sambil ngopi. Dan ada juga eskalator yang modern. Lift yang cepat dan efisien. Ada juga ruang kelas yang nyaman banget. Perpustakaan yang mendukung optimal belajar mahasiswa dengan suasana yang tenang. Serta taman yang menghadirkan suasana yang asri dan tempat ideal untuk beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafis Dinavian dari kelompok 11 akan menjelaskan Balance Scorecard dari pertemuan 17. Balance Scorecard adalah suatu komponen sistem manajemen yang dapat mengimplementasikan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, Balance Scorecard adalah salah satu alat manajemen yang terbukti membantu banyak perusahaan dalam menerapkan strategi bisnis. Balance Scorecard digunakan untuk kegiatan pengukuran dan pemantauan dalam segala perspektif. Tidak hanya keuangan, hasilnya karyawan dalam perusahaan mengalami peningkatan secara signifikan dalam memahami strategi yang telah dibuat oleh top level manajemen sehingga lebih efektif dalam menjalankan strateginya. Fungsi utama Balance Scorecard untuk bisnis ada 5. Yang pertama itu mempermudah komunikasi mengenai target yang ingin perusahaan capai. Yang kedua itu membuat strategi lebih terstruktur. Yang ketiga menentukan prioritas pada proyek, produk, hingga layanan perusahaan. Yang keempat menciptakan strategi untuk menyesuaikan tugas dan pekerjaan untuk setiap divisi. Yang kelima mengukur dan memantau perkembangan dan kemajuan dari strategi agar tetap berjalan. 4 perspektif utama yang mengukur kinerja organisasi. Yang pertama itu perspektif keuangan. Berfokus pada bagaimana strategi dan kegiatan operasional perusahaan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan dan nilai bagi pemegang saham. Ukuran keuangan digunakan untuk menilai hasil akhir dari pelaksanaan strategi seperti pertumbuhan, pendapatan, profitabilitas, efisiensi biaya, dan pengelolaan aset. Melalui perspektif ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap tindakan strategis yang dilakukan menghasilkan dampak positif terhadap tujuan finansial jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua itu perspektif pelanggan, berfokus menilai sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan secara efektif. Dalam Balance Scorecard, perspektif ini berperan penting karena keberhasilan keuangan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepuasan pelanggan, loyalitas, dan kepercayaan pelanggan. Indikasi yang sering digunakan meliputi kepuasan pelanggan, pangsa pasar, retensi pelanggan, serta kualitas pelayanan dengan memahami dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Perusahaan dapat memperkuat posisinya di pasar dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang ketiga itu perspektif proses internal, berfokus pada efektivitas dan efisiensi proses bisnis yang dijalankan perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham. Perspektif ini mencakup seluruh proses yang penting, mulai dari inovasi, produksi, hingga pelayanan purna jual. Melalui pengukuran terhadap waktu siklus, tingkat kesalahan, produktivitas, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang telah diperbaiki untuk meningkatkan kualitas dan kinerja operasional. Dengan proses internal yang unggul, perusahaan dapat memberikan produk dan juga layanan yang lebih baik, cepat, serta efisien.
Yang keempat itu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, berfokus menjadi dasar dari keseluruhan Balanced Scorecard karena berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, sistem informasi, serta budaya organisasi yang mendukung inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Perspektif ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis maupun peningkatan kompetensi karyawan. Inovasi kerja dan pemanfaatan teknologi dengan SDM berkualitas dan organisasi yang terus belajar, perusahaan akan mampu mempertahankan keunggulan kompetitif serta mencapai tujuan strategi secara berkelanjutan. Nama saya Ragib Ginanda. Saya di sini akan menjelaskan siapa saja yang bisa menggunakan Balanced Scorecard. Nah, di sini Balanced Scorecard merupakan alat manajemen strategis yang bisa digunakan oleh berbagai jenis organisasi, baik yang berorientasi pada keuntungan profit maupun tidak non-profit. Balanced Scorecard menjadi alat manajemen yang bisa digunakan oleh berbagai perusahaan dari berbagai industri, bisa menggunakan BSC untuk menilai kinerjanya. Hanya saja BSC lebih sering digunakan oleh kepala departemen atau divisi dan pimpinan perusahaan tingkat eksekutif. Efektivitas penggunaan BSC terlihat dari integritas dan dukungan penuh dari anggota tim. Itulah pentingnya menyampaikan dan mengintegrasikan strategi dalam BSC kepada setiap karyawan. Intinya BSC tidak akan berjalan efektif apabila Anda masih menjalankan gaya kepemimpinan tradisional yang kurang transparan kepada anggota tim. Manajemen apapun perlu mengimplementasikan BSC dalam setiap proses bisnisnya agar kinerja perusahaan berjalan efisien. Pada akhirnya tujuan atau visi perusahaan pun tercapai secara konsisten berkat kehadiran BSC. Di sini saya akan menjelaskan dengan tambahan pihak-pihak yang bisa menggunakan BSC antara lain. Yang pertama itu pimpinan perusahaan atau manajemen eksekutif untuk mengukur kinerja strategis perusahaan secara menyeluruh dan memastikan strategi dijalankan dengan efektif. Yang kedua, kepala departemen atau divisi untuk menilai kinerja unit kerja dan menyesuaikan dengan tujuan strategis perusahaan. Dan yang terakhir, seluruh manajemen organisasi termasuk lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan organisasi nirlaba yang ingin memantau kinerja keuangan dan non-keuangan secara seimbang. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari Balanced Scorecard. Di sini ada 4. Yang pertama itu perspektif keuangan dengan tujuan meningkatkan pendapatan perusahaan. Indikator kinerja pendapatan bersih meningkat sebesar 10% dengan inisiatif atau tindakannya menyediakan metode pembayaran baru bagi pelanggan. Nah, penjelasannya di sini, perspektif keuangan berfokus pada hasil akhir dari strategi bisnis dalam bentuk peningkatan profit, efisiensi biaya, dan pengembalian modal. Dalam contoh ini, perusahaan ingin meningkatkan pendapatan bersih sebesar 10%. Untuk mencapainya, perusahaan menciptakan inovasi dalam metode pembayaran. Misalnya dengan menambah sistem digital, payment, atau layanan kredit agar pelanggan lebih mudah bertransaksi. Terus yang kedua, perspektif pelanggan dengan tujuan meningkatkan tingkat pembelanjaan pelanggan. Dengan indikator kinerjanya, penjualan meningkat 15% dari bulan sebelumnya. Dengan inisiatif atau tindakannya menyediakan paket banding produk. Penjelasannya itu, perspektif ini menilai sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggannya. Dengan strategi paket banding, pelanggan didorong untuk membeli lebih banyak produk sekaligus, sehingga dapat meningkatkan nilai transaksi dan loyalitas pelanggan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan fokus pada kepuasan pelanggan dan pertumbuhan pasar. Ketiga, perspektif proses internal dengan tujuannya menawarkan saluran penjualan yang baru. Dengan indikator kinerja 30% penjualan berasal dari saluran baru. Inisiatif atau tindakannya membuka cabang online di platform e-commerce. Penjelasannya di sini, perspektif ini mengukur efisiensi dan efektivitas proses bisnis internal. Dalam contoh ini, perusahaan berinovasi dengan menambah saluran distribusi digital seperti marketplace atau aplikasi e-commerce. Tujuannya untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kemudahan pelanggan dalam melakukan pembelian. Hal ini memperkuat daya saing perusahaan di era digital.
Dan yang terakhir itu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan tujuan memiliki tenaga penjualan dengan keterampilan yang mumpuni, indikator kinerjanya, tim penjualan memperoleh sertifikat pelatihan, dengan inisiatif atau tindakannya mengadakan pelatihan tim penjualan oleh mentor yang ahli. Nah, penjelasan di sini tuh perspektif ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan kapabilitas organisasi dengan memberikan pelatihan kepada tenaga penjualan perusahaan, meningkatkan kemampuan komunikasi, negosiasi, dan pelayanan pelanggan. Hasilnya itu produktivitas dan motivasi karyawan meningkat yang secara tidak langsung berdampak positif pada pencapaian tujuan keuangan dan kepuasan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan balance scorecard untuk bisnis. Nah, itu yang pertama, memungkinkan perusahaan untuk menyatukan data ke dalam satu laporan. Hal ini membantu manajemen perusahaan untuk menghemat waktu, dana, dan tenaga kerja, sehingga dengan pembacaan laporan yang lebih mudah akan mempercepat pembuatan keputusan bisnis. Di sini manfaatnya menghemat waktu, dana, dan tenaga kerja dalam proses pelaporan. Yang kedua, membuat manajemen lebih mudah dalam menganalisis hasil kerja dan mengambil keputusan bisnis dengan cepat. Yang kedua itu memberikan informasi manajemen mengenai layanan dan kualitas perusahaan. Hasil yang diperoleh dari penerapan BSC ini memungkinkan para pemimpin perusahaan dan karyawan untuk mengkomunikasikan tujuan dan prioritas mereka guna memenuhi tujuan perusahaan di masa depan, dengan membantu pimpinan dan karyawan berkomunikasi lebih efektif tentang tujuan dan prioritas organisasi. Yang terakhir, menyelaraskan strategi perusahaan dengan tujuan individu maupun divisi sehingga arah kerja menjadi satu kesatuan. Dan yang terakhir itu BSC juga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Penerapan BSC yang tepat dengan hasil dan interpretasi data yang akurat dapat menghindarkan perusahaan dari hal-hal buruk, seperti yang pertama, penurunan produktivitas atau output yang dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi, yang kedua, pendapatan yang lebih rendah, dan yang terakhir, kerusakan kepada citra atau reputasi perusahaan. Manfaatnya itu mencegah penurunan produktivitas atau output, menghindari biaya operasional yang tinggi akibat keputusan yang tidak tepat, dan yang terakhir, mengurangi risiko penurunan pendapatan dan kerusakan reputasi perusahaan. Perkenalkan, nama saya Dipa Mustika Kusmiati. Di sini saya akan menjelaskan cara mudah membuat balance scorecard. Nah, yang pertama itu, dalam membuat balance scorecard adalah menentukan dan menetapkan visi perusahaan. Nah, visi memberikan gambaran kemana arah perusahaan akan berjalan di masa depan. Tanpa visi yang jelas, strategi yang dibuat bisa kehilangan arah. Selanjutnya, menentukan tujuan strategis. Tujuan strategis berperan penting untuk menjaga kesehatan bisnis, baik saat ini maupun di masa mendatang. Dalam proses ini, perusahaan biasanya menggunakan analisis SWOT atau SWOT, yaitu melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki. Analisis ini membantu perusahaan menentukan tujuan yang realistis dan sesuai dengan kondisi aktualnya. Terus langkah ketiga adalah menganalisis faktor kunci kesuksesan perusahaan atau yang disebut Critical Success Factor (CSF). Faktor inilah yang menentukan apakah strategi yang dijalankan akan berhasil atau tidak. Setiap perusahaan memiliki CSF yang berbeda, misalnya inovasi produk, efisiensi operasional, atau kualitas pelayanan. Dengan mengetahui faktor ini, perusahaan bisa lebih fokus pada hal-hal yang paling berpengaruh terhadap keberhasilannya. Nah, terus langkah yang keempat adalah menetapkan Key Performance Indicator atau KPI. Nah, KPI menilai sejauh mana kinerja perusahaan selaras dengan tujuan strateginya. Melalui KPI, perusahaan bisa melihat apakah target yang direncanakan sudah tercapai atau perlu diperbaiki. Contohnya seperti tingkat pertumbuhan penjualan, tingkat kepuasan pelanggan, atau efisiensi biaya produksi. Terus yang terakhir adalah menentukan target, rencana, dan tindakan. Ini merupakan tahapan di mana perusahaan mulai mengeksekusi strategi yang sudah dirumuskan sebelumnya. Target yang dibuat harus mempertimbangkan KPI yang telah disusun, supaya hasil yang diharapkan bisa terukur dan realistis. Tahap ini juga mencakup penyusunan rencana kerja dan langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya adalah contoh balance scorecard menurut Philips Electronics. Nah, yang pertama itu perspektif finansial. Faktor kesuksesannya adalah nilai pertumbuhan dan produktivitas dan indikator berupa pertumbuhan pendapatan yang menguntungkan.
Terus yang selanjutnya itu ada perspektif pelanggan. Fokus pada value proposition dengan indikator kepuasan pelanggan dan karyawan. Terus yang ketiga ada perspektif proses bisnis, CSF faktor kesuksesan. Nah, perspektif proses bisnis menekankan driver performance atau mekanisme pencapaian tujuan dengan indikator keunggulan operasional. Dan yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, berfokus pada pengetahuan, teknologi, kepemimpinan, dan kerja tim dengan indikator berupa pengembangan organisasi serta dukungan teknologi informasi. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa Balance Scorecard membantu perusahaan menilai kinerja dari berbagai sisi, tidak hanya dari segi keuangan. Nah, ini ada contoh Balance Scorecard-nya. Nah, jadi kesimpulannya adalah dengan menggunakan Balance Scorecard, organisasi dapat menerjemahkan visi dan strategi menjadi tujuan operasional yang terukur, memantau kinerja secara menyeluruh, serta mendorong perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara pencapaian finansial jangka pendek dan pengembangan kapasitas jangka panjang, sehingga strategi organisasi lebih terintegrasi dan efektif. Sekian dari kelompok 11, terima kasih.